Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudara sehat selalu, sehat jasmani, sehat rohani, dan tidak kekurangan suatu apapun. Di sini akan menjelaskan tentang intermittent fasting, puasa tentunya. Puasa yang digunakan untuk membantu orang diabetes cepat sembuh atau cepat normal. Nah, intinya tidak terkena diabetes yang bisa dilakukan. Ya, intermittent fasting bermacam-macam. Istilahnya puasa tapi tidak makan tapi tetap minum. Nah, itu contohnya dilakukan jam 6 sore lah. Jam 6 sore ke atas, istilahnya kalau orang Islam maghrib lah. Sudah habis maghrib tidak makan, sudah makan lah. Jadi startnya maghrib. Habis itu ya minum saja. Sampai besok ya minum aja, minum air. Istilahnya yang mengandung kesembuhan. Boleh kalau minum air atau kopi boleh. Tapi kopi tidak dengan gulanya. Kopi saja. Kopi lawaran. Itu sampai jam 10 siang. 16 jam atau 17 jam. Pokoknya jam 10 itu baru makan. Boleh makan. Makan nasi lah istilahnya. Jam 11 boleh. Jadi berapa jam itu? Mulai jam 6 sampai jam 10 siang. Tapi boleh minum. Nah, itu untuk orang yang pengen sembuh, istilahnya dari diabetes atau penyakit lainnya juga bisa. Contohnya alergi. Ya, alergi apa? Alergi kulit itu bisa melakukan intermittent fasting, akan sembuh. Ya, ini dari saya pengalaman, dan untuk mungkin penyakit lainnya juga. Jadi boleh melakukan intermittent fasting, ini boleh, sangat dianjurkan. Ya, apalagi saya ya sangat merekomendasikan, kan ada itu intermittent fasting. Cuma caranya masing-masing. Ya pelan-pelan, kalau nanti jam 9 juga nggak apa-apa, mulai dari maghrib terus minum-minum boleh, terus sampai jam 9 atau sekuatnya dulu. Jangan dipaksa. Terus baru makan. Kalau orang Islam ya ini Senin Kamis itu bagus, sama puasa Daud itu bagus. Sekarang puasa, besok enggak. Jadi kalau Senin Kamis kan Senin sama Kamis. Itu jadi seperti kalau sering gitu itu untuk kesehatan bagus, dianjurkan. Yaitu intermittent fasting. Kalau saya pernah 2 kali. Nah, ini ya jadi ada pengalaman. Yang dulu ya persis-persis kayak intermittent fasting, tapi
mulai jam 10 malam baru tidur, itu nggak makan apa-apa, cuma siangnya itu ya makan tapi nggak berat, makan apa kuah bakso, apa kopi tapi nggak pakai gula, pernah saya lakukan. Itu dulu nggak ngerti tekniknya intermittent fasting, tapi sekarang ngerti lah. Nah ini saya coba, memang hasilnya lumayan signifikan, hasilnya boleh, sangat boleh. Jadi tidak hanya konsumsi obat terus mau puasa gitu cepet, malah bagus. Nah nanti kalau sudah nggak usah minum obat, kalau sudah lumayan lah istilahnya kadar gulanya sudah nggak nanjak-nanjak tinggi, mending puasa saja. Itu yang lebih bagus kalau cara menurunkan kadar gula darah dalam tubuh kita. Itu puasa, minum aja air putih. Nanti kalau kopinya jangan gula. Lah kopi ini mending pagi hari, satu kali aja pagi hari. Gak apa-apa kalau melakukan intermittent fasting, gak apa-apa. Kopi boleh tapi jangan pakai gula. Ingat ya, ini untuk mengingatkan saya juga, tidak pakai gula. Nah, ini orang diabetes ini kan cepat sembuh. Intinya ada kemauan dan kita betul-betul, nah ini pasti bisa. Diabetes bisa disembuhkan, boleh diingat ya. Kita baca dari lain-lain, maksudnya cari referensi lain-lain, enggak hanya dari satu patokan. Ternyata diabetes bisa disembuhkan dengan cara sederhana juga bisa. Ya kita enggak terlalu patuh sama dokter. Masalahnya zaman sekarang ini semuanya itu diatur. Jadi kita analisis sendiri lah istilahnya. Ya, jadi pakai dari diri kita sendiri gitulah. Istilahnya sadar diri ya, mengerti. Jadi mau melakukan niat untuk bisa sembuh. Itu yang pertama, harus ada kemauan keras. Kalau nggak ada kemauan ya susah. Kalau lemes-lemes, maksudnya cengeng, ya susah. Bentar-bentar ngeluh, puasa aja nggak mau. Gimana mau sembuh? Minum gula terus, makan karbo terus, makan apa lagi terus, nyemil terus, kerupuk apa itu semuanya, keripik semuanya, itu sudah dikurangi. Dan jangan, kalau sudah sakit jangan, mending melakukan hal-hal yang tidak mudah untuk cepat naik darahnya. Kadar gulanya ini jangan sampai naik. Itu harus kita terus, maksudnya kita tanamkan di diri kita. Pokoknya jangan sampai tinggi. Kadar gula darah kita jangan sampai tinggi. Ya saya bolak-balik ngomong untuk mengingatkan diri saya sendiri. Nah, itu intermittent fasting. Kalau mau melakukan itu terus Senin Kamis
bagus. Ya kalau puasa Daud ya lebih bagus. Ya tapi kan apa bisa gitu loh. Ya bisa saja kalau punya niat. Kan dari niat kita sendiri. Insya Allah sembuh. Pasti sembuh. Nah ini ada kepastian. Saya pastikan sembuh. Pokoknya yang ingin menjaga nggak usah minum saset-saset atau botol atau apa itu nggak usah. Yang mengandung gulanya tinggi nggak usah. Mending dihindari. Alami aja. Nah, hidup alami kan bagus sekali. Tapi susah untuk dilakukan di zaman sekarang. Susah sekali. Banyak godaan. Nah ini kan godaan iblis, hawa nafsu. Ya dari kita gitu loh. Kalau ingin sembuh, ya taati yang untuk kesembuhan itu. Syarat-syarat untuk kesembuhan itu. Kan banyak hal-hal yang dilarang. Nah kalau gitu kita nggak happy, mas. Ya tergantung juga. Maunya kan apa-apa nggak boleh. Ya tapi kalau kita mau sudah melakukan ya tobat aja kita. Ya pasti pengaruh. Kita masih merokok, masih gaya lifestyle kita masih acak-acakan. Maksudnya terus melakukan hidup tidak teratur istilahnya gitu. Istirahat, makan, nah itu kan semuanya kan berpengaruh untuk kesembuhan. Nah kita mengandalkan obat kan nggak bisa. Saya yakin nggak bisa. Obat itu hanya membantu, tidak menyembuhkan, hanya membantu. Selebihnya di diri kita sendiri. Kalau pola hidup kita masih seperti dulu, maksudnya acak-acakan, semuanya itu diatur. Ya kita belajar, makanya itu kan belajar. Belajar kan terus. Nah, di usia kita 40 kalau nggak belajar ya gimana? Gitu loh. Ya pasti diabetes selalu mengincar kita. Selalu nanti kita lupa atau pasti kena lah. Kadar gula darah tinggi, kadar gula tinggi. Masa kita tahu? Kita nggak pernah ngecek. Ayo, 40 tahun ke atas. Tidak mau ngecek. Sulit. Saya enggak ada gejala. Belum pasti. Saya pastikan tinggi. Umur 40, gula darahnya pasti tinggi. Paling tidak kontrol 2 tahun, 3 tahun kontrol sekali. Kalau sudah indikasi ya sering kontrol lah. Beli alatnya, kontrol sendiri ya nggak apa-apa. Yang kayak saya ya beli. Istri saya nanti ngecek. Ada banyak di online, di apotek. Glumeter. Nah ini sering menekankan cek gula darah. Ya berawal dari situ ya, ini kan sudah kemarin bolak-balik. Jadi diri kita sendiri yang harus kita kasih semangat. Nah kita harus teliti seteliti mungkin. Minum yang saset-saset itu di warkop kayak saya jangan. Pokoknya jangan.
Pokoknya minuman karbonasi apa jangan. Apalagi minuman lain-lain, minuman keras apa, ya jelas nggak bisa toh. Nggak boleh, jelas pengaruh. Wong herbal aja harus teliti kok. Apalagi yang saset-saset. Ya sekarang ini pakai gula diabetes, anti diabetes, ya sama saja kalau bukan alami. Maksudnya ya nggak pakai itu juga. Kita kurangi kalau sakit. Yang sakit loh ya, kalau ingin sehat sudah tahu ya nggak apa-apa. Ya masih minum kopi pakai gula nggak apa-apa, tapi kan dikurangi. Jangan sering-sering. Apalagi usianya 40 ke atas. Bukan 40 ke bawah, 40 ke bawah juga bisa kena kok. Banyak datanya. Muda-muda, anak kecil aja pernah kena. Ada itu. Dokter itu ada. Nah, untuk kan itu ada itu. Sarapan terbaik adalah tidak sarapan. Bayangkan, itu dokter itu yang ngomong. Sarapan terbaik adalah tidak sarapan. Nah, dokter satunya lagi nyuruh kan ya terserah. Kita kan pakai akal, bisa mikir. Dan dicoba mana yang baik, mana yang buruk. Pilihan sekarang banyak sekali. Nah, kita kembalikan diri kita sendiri. Mau sembuh apa enggak? Kalau tidak mau sembuh ya monggo silakan. Banyak penyakit yang mengintai diri kita. Ya dengan sehat kan kita bisa aktivitas apapun. Ibadah bisa, terus mau bekerja bisa, mau lain-lain, belajar apa, kuliah, kan kegiatan penuh. Nah ini kalau nggak sehat kan mengkhawatirkan. Jadi kita harus jaga dan bisa menyembuhkan diri sendiri. Ya mungkin itu dulu, itu aja. Ya kalau ngomongnya banyak nanti nggak mantep. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.